haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati kepala sampai desa Bukit, yang saya hormati para wakasek, dan yang saya juga hormati Bapak Ibu pengajar atau mungkin ada koordinator TU yang saya juga hormati. Khusus juga Ibu ini yang saya banggakan dan saya dihormati. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa berkesempatan bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan Bu Eni mengikuti diklat calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Sumber. Insya Allah ini sudah masuk pada bulan ketiga dari 6 bulan yang terjadwalkan. Ini Bu Eni masuk pada pendampingan kedua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan dari baginda Rasul Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Ya insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya selaku pendamping Bu Eni dalam kegiatan diklat calon guru penggerak angkatan ke-9 menyampaikan tujuan pendampingan kedua dari insya Allah sampai pendampingan 6 saya akan datang bersama Bu Eni dalam rangka mohon maaf kami sejajar, kami setara dengan tidak ada yang di depan, kami di sampingnya bergandengan menuju Bu Eni menggunakan C-nya calon guru penggerak menjadi guru. Harapan saya berarti tentu mudah-mudahan Bu Eni ke depan tetap diberi kelancaran, diberi kesehatan, karena terus terang tugas kerjanya agak lumayan padat dan banyak ya, jadi sangat minta waktu sekali. Apalagi di modul 1.3, 1.4 itu berapa kali karena setiap kegiatan ini yang nanti dan mulai kami yang menarik BNS selain di utara oleh fasilitas. Karena sebenarnya gambaran singkatnya Bapak Ibu, saya kalau sama Bu Eni, sama BGP dan lain-lain itu teman-teman yang lain ada di sektor layanan, ada SMK, ada SPB di Bukit juga. Saya bagian di darat ada. Kalau bahasa sederhananya saya akan darat. Kalau angkatan udaranya di LNS melalui Jimet dan tugas-tugas ini itu bersama fasilitator dan bersama instruktur. Itu selama 6 bulan ini ya berselancar di LNS gitu. Baik, itu dari pengantar Ibu dari saya. Tujuan atau kegiatan ini ada beberapa fokus pertandingannya. Lalu yang pertama kami akan refleksi lingkungan belajar di sekolah, bagaimana bentuk lingkungan kepala sekolah, teman sejawat, siswa dan lain-lain. Itu kami akan diskusikan tapi bersama ini berdua. Berikutnya kami akan diskusi tentang refleksi pengembangan diri yang telah dilakukan dari setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang berikutnya juga kami akan berdiskusi bagaimana Bu Eni berencana membangun sebuah komunitas praktisi di sekolah. Ini ada 3 tahapan yang akan lakukan bersama Bu Eni. Coaching kami di pendampingan kedua. Tapi secara teknis kami serahkan ke Bu Eni nanti insya Allah di akhir
Nah, kegiatan adalah pemaparan visi dan prakarsa perubahan yang akan perubahan paradigma ya. Visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh BUI dan disampaikan kepada teman-teman, kepada kepala sekolah, kepada teman-teman guru, seperti apa kira-kira visi Bu ini dalam pembelajaran dan bagaimana prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh BUI. Selebihnya sebelum itu nanti akan dipimpin langsung, tapi sebelum itu kami minta sedikit sepuluh siri atau sepatah kata dari yang terhormat Bapak Sunomo selaku kepala sekolah di SMP 1 Bukit. Kepada beliau disilakan. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan ini Bapak Sunomo bisa hadir di sini. Kami kita mendampingi ya, semoga nanti acara yang sudah kita jalankan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu sekalian, guru penggerak nantinya memang sebagai tuntutan kita harus ke sana ya. Dan memang sejauh ini tidak begitu saja semua menjadi kalau bergerak menjadi bergerak ini dilaksanakan secara bertahap, dan kita ini adalah orang utama dari sekolah kita yang menuju untuk menjadi guru penggerak. Tahapan-tahapan sudah dilalui, sekarang adalah yang kedua ya, yang akan dilaksanakan sekarang. Teman-teman guru yang masih ada, mari Bapak Ibu, apa yang sedang dijalani di ini bisa kita jadikan pengalaman, bisa kita serap ilmunya bagaimana tahapan-tahapan itu dilalui oleh ini, yang nantinya kalau itu sekalian dapat tiba dengan nanti akan melakukan hal-hal yang sama dengan apa yang sekarang dilakukan pada BLU. Jadi manfaat yang benar kesempatan ini bagi teman-teman yang belum sebagai CDD yang diperoleh ini dijadikan pembelajaran dan pendidikan, sehingga kalau BNI sekarang bisa melakukan tenaga, mestinya kita nantinya orang-orang berikutnya dari BNI itu bisa lebih lancar lagi karena sudah menyampaikan. Mari kesempatan ini benar-benar kita gunakan, yaitu berdasarkan itu menggunakan secara maksimal sehingga nanti bisa memperoleh hasil yang maksimal. Itulah Ibu, nantinya ini kalau memang sampai sudah benar-benar sebagai penggerak itu merupakan aset dari sekolah ya, sebagai orang yang bisa menuntaskan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dari proses menjadi penggerak kepada kita semua sebagai kita untuk menjadi guru penggerak juga. Karena kembali lagi bahwa setelah penggerak, guru penggerak menjadi tuntutan di masa depan pendidikan di Indonesia. Jadi kita tidak bisa mudah, kita harus menghadapi itu semua, kita harus melakukan semua, itu adalah proses. Aturan yang berlaku sekarang semacam itu, ya kita ikuti bagaimana aturan yang harus kita lakukan. Bisa saja nanti berupa dan sebagainya, yaitu kita coba nanti. Memang pendidikan itu sangat dinamis, juga perubahan dan perubahan itu sangat mungkin terjadi.
Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini sebagai kesempatan terbaik bagi kita membaca, semoga bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam suasana yang insya Allah suasana hati yang nyaman dan sama-sama dalam niat untuk menambah pengetahuan kita dalam rangka pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita ke depannya. Salawat dan salam juga dapat kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, guru dan tenaga pendidik di SMP 1 Bungkek, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang misi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu semua pasti memiliki visi untuk menjadi guru, pasti ada visi. Visi itu kan tujuan ya Bapak Ibu. Jadi kita punya misi dalam hidup kita punya tujuan. Apa tujuan hidup kita? Begitu juga Bapak Ibu semua memilih menjadi seorang guru, memilih menjadi seorang tenaga tata usaha, juga ada visi di sini. Nah, di sini nanti yang akan kita coba kita bahas bersama. Yang pada akhirnya Bapak Ibu bisa, yang dulu kita tidak mempunyai visi yang bisa kita tuliskan, dengan kita nanti berdiskusi di sini kita jadi tahu, berarti visi saya menjadi guru ini seperti ini, seperti itu. Jadi mari kita dalam pagi hari ini kita bersama-sama diskusi tentang visi kita. Ya. Sebelum kita menginjak pada materi, ini ada sebuah puisi karangan dari Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Mari kita simak. Mohon maaf guru bahasa Indonesia yang ada, saya pamit untuk membacakan walaupun mungkin tidak seindah dan semerdu guru bahasa Indonesia, karena tuntutan memang harus dibaca katanya gitu. Puisi ini berjudul Aku Melihat Indonesia, karya dari I.R. Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora membati di pantai Meliuk itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang mengering menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan
Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Inilah satu puisi karangan Presiden Yusuf Soekarno yang sangat membuat kita tergugah. Saat membaca ini pertama kali, membuat saya terbesit. Bagaimanapun kondisi anak didik kita, tetaplah mereka anak kita. Ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi bagaimanapun, dimanapun kita, katanya Bapak Soekarno, yang terbayang bukanlah daerah itu sendiri, tapi yang terbayang aku loh orang Indonesia. Jadi rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang sudah memilih untuk menjadi guru, jangan separuh-separuh ya Bapak Ibu ya. Jadi siapapun anak kita, seperti apapun anak kita, ya inilah anak kita. Marilah kita melakukan seperti anak kita sendiri. Tidak ada perbedaan. Ini bukan anak kita ataupun ini anak yang bukan, tidak ada. Jadi karena pada dasarnya anak itu dilahirkan dengan membawa bakat dan kemampuan. Jadi tidak ada spesifik anak nakal, anak pintar, tidak ada. Anak punya bakat dan kemampuan sendiri. Kita nanti yang bisa menggali kemampuan dan bakat anak tersebut. Baik, sebelum masuk berikutnya, saya ingin Bapak Ibu mengisi ini. Bagaimana sih keinginan kita, gambaran kita terhadap murid kita? Cita-cita untuk murid. Mohon saya harapkan Bapak Ibu mengisi ini. Langsung jawabannya ya. Cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Bagaimanakah murid-murid yang kita impikan? Pak Murid dan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu nggak apa-apa, isi menurut Bapak Ibu saja bagaimana. Ini gambaran Bapak Ibu tentang murid ya. Kita membuat muridnya seperti apa? Kita percaya murid kita bagaimana?
bahasa. Mengisi kalimat perumpamaan cita-cita untuk murid dari 11 kertas yang sudah saya kumpulkan di sini. Dari 11 kertas yang ada di sini, bisa saya bacakan kesimpulan dari cita-cita Bapak Ibu untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang di sini ada yang intinya memimpikan murid-murid yang baik, sopan, berpikir kritis, ada yang berkarakter baik. Jadi impian kita hampir sama semua, yaitu memimpikan murid yang berkarakter baik dan berbudaya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ada yang menjawab di sini, murid adalah anak-anak yang hebat dan memiliki bakat. Kemudian kita percaya murid adalah aset bangsa. Kemudian juga murid adalah individu yang memiliki kemampuan. Jadi intinya adalah kita percaya murid adalah memiliki kemampuan. Mereka lahir dengan memiliki kemampuan dan bakat yang sudah ada. Tinggal kita sebagai guru yang nantinya mengembangkan bakat dan kemampuan tersebut. Yang kedua mengatakan bahwasanya dunia pendidikan itu seperti lahan. Kita itu seperti petani. Jadi bibit apa yang ditanam di situ, kalau kita ingin bibit itu tumbuh menjadi hasil yang maksimal, maka kita harus berikan pupuk yang terbaik. Kita pendidik yang memupuknya, ya. Kemudian kita berikan perawatan yang terbaik. Kita pendidik juga yang merawatnya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Di sini ada yang menjawab, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter. Kemudian hampir semuanya mengutamakan pembentukan karakter, pendidikan karakter. Jadi sama jawaban yang ketiga kita mengutamakan tentang pendidikan karakter. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki bakat. Ada yang juga seperti itu. Kemudian ada yang menjawab juga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah kewajiban yang harus mereka ikuti, yang harus mereka jalani agar mereka dapat meraih mimpi mereka. Jadi ada yang juga menjawab, murid di sekolah kita sadar bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Sama, jadi intinya murid di sekolah kita sadar bahwa mereka ke sekolah adalah untuk belajar ilmu, untuk belajar dan memperbaiki budi pekerti mereka. Untuk berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita semua warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Ya, kita yakin itu. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid memiliki bakat dan potensi yang harus dikembangkan. Ini kesimpulan dari hasil kalimat perumpamaan yang telah Bapak Ibu lengkapi. Terima kasih yang telah ikut membantu melengkapi kalimat perumpamaan ini. Berikutnya kita menuju ke visi Bapak Ibu. Kita menuju ke visi. Sebelum kita ke visi dan tujuan murid
terkait dengan nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. 6 nilai yang ada di situ, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak membuat satu visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter baik. Jadi saya memimpikan seorang peserta didik atau peserta didik yang memiliki karakter yang baik, peserta didik yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa, masuk dalam ini semua. Jadi nilai profil pelajar Pancasila ada dalam visi ini. Karena bagi saya peserta didik yang berkarakter baik, mereka beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, dia mampu mengukur sifat kemandiriannya, mampu bergotong royong dengan lingkungan sekitar. Dari visi guru penggerak ini ada prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik dengan membiasakan sholat secara berjamaah. Mengapa Bapak Ibu saya mengambil sholat berjamaah? Kita sebagai muslim, mayoritas muslim di tempat ini, sholat berjamaah itu identik dengan kedisiplinan. Bagaimana saat kita mendengar azan, panggilan azan, menandakan bahwa kita bersegera. Begitu juga bagaimana dengan penegakan disiplin positif di sekolah ini. Apa yang sudah kita jadikan aturan di sekolah ini, misalnya jam 7 pembelajaran dimulai. Bagaimana tepat jam 7 kita juga sudah harus berada di dalam kelas. Jadi seperti itu. Nah, sholat berjamaah menurut saya menjadikan acuan bagi kita bahwa dengan sholat berjamaah kita bisa menjadi diri yang disiplin karena kita terbiasa on time dalam sholat. Nah, begitu juga dalam kebiasaan sehari-hari, dalam setiap momen kita bisa on time dengan kegiatan yang ada. Begitu juga sebagai seorang pendidik. Visi ini saya tuangkan dalam kanvas baja. Baja itu B, buat pertanyaan. Buat pertanyaan, kemudian A. Untuk buat pertanyaan yang saya buat yaitu bagaimana menunjukkan kebiasaan karakter baik pada peserta didik baik di rumah maupun di sekolah. Rencananya tindakan pendidikan yang akan saya lakukan ini ke depannya, 6 bulan ke depan mungkin kita akan membawa visi ini di sekolah ini, yaitu saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, kemudian rekan guru di sini mungkin ada beberapa orang nanti guru yang akan bekerja sama dengan kami, dengan orang tua atau wali murid dalam pengawasan karakter baik dengan pembiasaan sholat secara berjamaah. Kemudian yang kedua yaitu A. Jadi baca B tadi jawab pertanyaan, sekarang A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang saya buat dalam discover ini adalah siapa sajakah yang terlibat dalam pembiasaan penumbuhan karakter dan budi pekerti yang baik dengan pembiasaan sholat secara berjamaah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, aktivitas apa sajakah yang membuat peserta didik tertarik untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Pertanyaan yang ketiga, situasi apa sajakah yang dapat kita lihat dalam menumbuhkan karakter baik peserta didik. Pertanyaan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik. Tindakan yang saya lakukan bersama teman-teman yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat dalam melakukan pengawasan peserta didik dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ini sudah berjalan sebenarnya di
di sekolah ini sudah berjalan setiap hari itu, hari Kamis, kemudian hari Sabtu ada sholat duhur secara berjamaah. Jadi kita juga mencatat anak-anak yang mungkin tidak melaksanakan namanya anak-anak, tantangannya anak-anak ada yang sembunyi, ada yang tidak segera untuk mengambil wudhu. Jadi kita adakan catatan untuk melihat sejauh mana keinginan anak-anak untuk melakukan sholat berjamaah, dan ini sudah berjalan di sini. Jadi tinggal nanti kita kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Kemudian tindakan yang kedua, bekerjasama dengan guru, orang tua, murid untuk melakukan survei. Jadi kita mengadakan wawancara tentang kebiasaan peserta didik di rumahnya. Bagaimana mereka dalam melakukan sholat berjamaah, baik sholat berjamaah dengan kedua orang tuanya, dengan keluarganya yang lain, atau juga sholat jamaah dengan di musola ataupun di masjid, seperti itu. Tahapan berikutnya yaitu G, gali mimpi. Di gali mimpi ini kita diajak bermimpi Bapak Ibu. Jadi yang suka bermimpi bisa nanti kita buatkan mas bagian ini, tidak harus visi sekolah sebenarnya. Visi kita di rumah juga bisa. Mimpi kita seperti apa untuk keluarga kita, seperti itu. Gali mimpi, pertanyaan yang saya buat yaitu bagaimana perkembangan karakter murid setelah mereka terbiasa melakukan sholat berjamaah. Tindakannya di sini membuat gambaran narasi saat mampu mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik dengan pembiasaan sholat secara berjamaah. Di sini kita berandai-andai membuat gambaran. Sama halnya seperti yang kemarin saya disuruh buat gambaran. Seandainya saya sudah 3 tahun atau 3 bulan lulus dari guru penggerak dan saya menjadi pemimpin sekolah, sebuah gambaran yang tidak pernah terbersit selama ini dalam pikiran saya. Sekarang dipaksakan karena guru penggerak dipaksakan harus menggambarkan, membayangkan menjadi pemimpin di sekolah. Ya akhirnya mau tidak mau kita gambarkan ya. Nah di sini juga kita mungkin menggambarkan bagaimana gambaran anak didik kita jika nantinya mereka sudah melakukan sholat berjamaah, sudah memiliki karakter baik. Bagaimana gambaran mereka? Dalam bayangan saya mereka akan menjadi siswa yang tidak takut terhadap guru, taat terhadap peraturan, enak berbicara, dan enaklah suasana nyaman di sekolah mungkin akan terwujud jika ini tercapai. Kemudian juga membuat catatan perkembangan kebiasaan sholat berjamaah. Ya akhirnya mau tidak mau kita gambarkan ya. Nah di sini juga kita mungkin menggambarkan bagaimana gambaran anak didik kita jika nantinya mereka sudah melakukan sholat berjamaah, sudah memiliki karakter baik. Bagaimana gambaran mereka? Dalam bayangan saya mereka akan menjadi siswa yang tidak takut terhadap guru, taat terhadap peraturan, enak berbicara, dan enaklah suasana nyaman di sekolah mungkin akan terwujud jika ini tercapai. Kemudian juga membuat catatan perkembangan kebiasaan sholat berjamaah. Ini saya lihat di catatan guru agama sudah ada ini ya, tentang sehingga nantinya mereka dijadikan acuan pada tahun-tahun berikutnya. Jadi yang tahun ini bagaimana mereka sholat berjamaahnya, bagaimana nanti akumulasinya seperti apa. Kemudian tindakan pendidikan berikutnya adanya peningkatan karakter baik pada murid seperti selalu mengucap dan membalas salam jika bertemu, senang dan rajin beribadah tanpa dipaksa oleh bapak ibu guru, menjaga kebersihan diri dan kebersihan kelas. Ini terapannya sudah di kelas dan gemar membaca buku. Jadi mereka tanpa paksaan lagi untuk belajar. Tahapan berikutnya yaitu J, jabarkan rencana. Jadi di sini desainnya. Di desainnya ini ada pertanyaan yang saya buat. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan agar peserta didik memiliki semangat dalam melakukan sholat berjamaah? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembiasaan sholat secara berjamaah? Kemudian juga
bagaimana cara mengetahui keaktifan orang tua atau wali murid dalam mengisi buku catatan surat berjalan peserta didik. Soalnya terkadang kan yang mengisi anaknya sendiri. Jadi bagaimana cara kita mengetahui itu? Penyelidikan tindakan yang kita lakukan yaitu melakukan survei awal. Jadi mungkin sebelum kita melakukan ini, kita adakan survei awal dulu kebiasaan peserta didik tentang melakukan sholat berjamaah. Kemudian perlu dibiasakan sholat duha atau sholat duhur secara berjamaah. Sholat duhur sudah kita lakukan, untuk sholat duha mungkin akan kita lakukan nanti. Kita akan tulis tentang sholat duha secara berjamaah. Kemudian juga bekerja sama dengan wali murid untuk membiasakan peserta didik melakukan sholat berjamaah dan mengisi buku catatan sholat berjamaah. Jadi kita mungkin nanti saat pertemuan wali murid menginformasikan bahwa beliaulah yang harus mengisi buku catatan tentang sholat berjamaah. Jadi tidak ada penilaian, tidak ada pengaruh penilaian di sini. Kemudian membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Bagaimana adakah peningkatan setelah diadakannya survei ini? Adakah peningkatan ataukah anak didik semakin takut untuk melakukan sholat berjamaah? Itu. Kemudian bersama-sama memeriksa hasil pengisian buku catatan sholat berjamaah setiap akhir bulan. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang saya buat, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan sholat berjamaah peserta didik? Siapa yang bertanggung jawab memonitor kegiatan saat peserta didik melakukan sholat berjamaah? Kemudian siapakah yang bisa memantau buku catatan sholat berjamaah peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang kita lakukan yaitu saya mengajak rekan sejawat untuk memantau pelaksanaan sholat berjamaah di sekolah. Kemudian juga mengajak orang tua atau wali murid untuk memantau pelaksanaan sholat berjamaah baik di rumah dan mengisi buku catatan sholat berjamaah yang ada. Kemudian mengajak rekan sejawat, di sini saya kasih guru agama karena yang berkompeten ya, mengobservasi buku catatan hasil sholat berjamaah peserta didik. Bapak Ibu, kuncinya dalam kita mewujudkan visi yang kita miliki satu, tidak ada paksaan terhadap peserta didik kita. Bagaimana peserta didik kita mampu mengikuti atau kita mampu mewujudkan visi kita kalau tidak ada paksaan? Sepertinya kan identik, disiplin itu identik, penerapan disiplin identik dengan paksaan, padahal tidak sama sekali. Satu yaitu kita mencoba dari diri kita sendiri, kita berikan contoh yang terbaik pada anak didik kita. Ingin anak didik kita on time masuk kelas, jadilah kita guru yang juga on time ada di dalam kelas. Ingin anak didik kita rajin sholat berjamaah, jadikan diri kita juga on time dalam melakukan sholat berjamaah. Jadi kita bersama-sama. Jadi kita sebagai guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Kita belajar sepanjang hayat. Tidak ada guru yang sudah mencapai titik klimaks, titik puncak, tidak ada. Kita sepanjang hayat belajar bersama para peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menggambarkan visi yang Bapak Ibu miliki nantinya setelah pertemuan ini, maka kita lihat visi sekolah yang kita miliki, yaitu membentuk generasi cerdas, tangguh, baik akademis maupun non-akademis, berakhlakul karimah dan berbudaya lingkungan. Sepertinya visi yang saya miliki ada di sini, ada di visi sekolah, yaitu tentang akhlakul karimah. Semoga visi sekolah kita ke depannya bisa kita raih sehingga peserta didik kita menjadi peserta didik yang smart. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator. Visinya suatu mungkin pembelajaran di kelas, harapan depan misalnya di pemimpin sekolah dan lain-lain. Paling tidak begini itu telah mencoba melakukan sebuah manajemen perubahan
kita adalah bumi, kita dulu adalah petani, sekolah adalah lahan. Ya. Nah, kalau ibaratkan ini, jadi siswa sudah punya kodratnya masing-masing, keberagaman, lahir sebagai kodrat alam atau kodrat zaman. Artinya apa? Setiap siswa punya keberagaman, punya karakter yang berbeda. Ibarat benih, kalau kita sampaikan bahwa benih ada benih jagung, ada benih kedelai, ada kacang, ada padi. Inilah siswa kita, kata dia. Kita sebagai petani, kalau saja misalnya jagung, nanti sebagai kodrat jagung, kodrat alam sebagai jagung, kita tidak bisa paksakan menjadi padi, kita tidak bisa paksakan menjadi kedelai. Tapi bagaimana jagung ini kita tempatkan pada lahan yang bagus, kita semai menjadi bibit yang tumbuh berkembang, dan kemudian kita siram, kita pupuk, kita rawat menjadi jagung yang benar-benar jagung yang bisa bermanfaat sesuai dengan kodrat alamnya. Berikut juga siswa sudah sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau misalnya dalam, mohon maaf, di sini mungkin sudah melaksanakan presentasi mereka, ujung-ujungnya kegiatan itu kan ada 3, ada ekstra, ada intra, ada kurikuler. Jadi P5 masuk di kurikulernya. Bagaimana dari setiap kegiatan intra maupun ekstra nanti ujungnya adalah di profil pelajaran kita seperti yang disampaikan ada 6 misi. Siswa kita pelajar bisa menjadi pelajar yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Itu yang diinginkan dari setiap kegiatan yang ada. Semuanya apa fokus kita? Kalau tadi disampaikan di kalimat 4, apa tujuan kita? 3 hal pendidikan yang akan dituju. Pertama untuk siswa, yang kedua untuk siswa, yang ketiga untuk siswa. Tidak ada yang lain. 3-tiganya adalah siswa. Makanya visi apa yang disampaikan oleh Ibu Eni tadi adalah bagaimana visi yang visi pemimpin pembelajaran yang memberikan kepada siswa, memberikan kekuatan dalam hal ini. Monggo barangkali biasa Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya, masukan atau mungkin pertanyaan terkait dengan penyampaian atau pengeluaran visi dari Bu Eni, disilakan. Barangkali ada. Kira-kira Bu Eni tadi menyampaikan seperti ini, langkah-langkahnya ini seperti ini. Coba misalnya fungsi kontrol dari orang tua seperti apa? Apa bentuknya misalnya? Misalnya seperti itu. Tadi Bu Eni sudah menyampaikan ya. Coba artinya fungsi kontrol bahwa di rumah dan kebiasaan siswa-siswa kita sudah terbiasa bersolat berjamaah, melibatkan atau kolaborasi dengan siapa? Itu orang tua. Kalau dalam ini ada guru agama, kemudian ada guru BK misalnya untuk memantau itu. Nah di rumah kata Bu ini kita kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua, wali murid. Bentuknya Bu ini kira-kira seperti apa? Buku catatan itu ya, yang buku pemantau kalau maksudnya buku saku ya. Kalau buku penghubung ya, buku penghubung benar. Benar ya. Biasanya ada buku penghubung mungkin ya. Catatan-catatan itu artinya anaknya kita pantau setor. Wah kita sudah sholat berjamaah, alhamdulillah rutin misalnya. Karena kepentingan kita ini kan demi anak-anak kita semua. Orang tua kata Bu ini bahwa untuk bisa melakukan itu tentu, nah ini yang paling penting kata Bu ini sebagai seorang pendidik, kata Ki Hajar Dewantoro adalah kalau bahasanya ingarso sungkurodo iman joma makaso kalau di depan kita sebagai tauladan untuk bisa mendidik seperti itu. Jadi kata Bu ini tadi kalau mau anaknya disiplin di kelas, ya kita harus di kelas mengawali. Kalau menginginkan siswa kita sholat berjamaah, ayo kita bersama-sama sholat berjamaah. Jangan hanya guru agama, ustaz, ini teman saya, Pak Supri teman saya. Jangan-jangan Pak Supri terus dari karena beliau kebetulan maaf, ini teman-teman saya semua, Pak Sadik teman saya. Jadi saya sudah berkelana hampir ke pulau sama Pak Supri ini senior saya, guru saya juga. Jadi beliau ini mohon tadi sempat saya izin duduk di depan. Begitu ya, jadi ingat sungguh di depan menjadi teladan, di
di tengah menjadi penguat, ya, mau Karso membangun bagaimana membangun jiwanya, membangun raganya, fisiknya. Kita seperti kemudian Tuturi Handayani di belakang sebagai pendorong, ya, kemudian menguatkan, selalu motivasikan untuk terus sesuai dengan kemampuannya. Begitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita dibuka. Kalau masih ada, monggo. Karena insya Allah ada anak-anak diri kita yang masih menunggu di sana. Sekali lagi mohon maaf, kami atas nama pengajar praktek dari ini mengganggu kegiatan atau keseharian Bapak Ibu, dan insya Allah tapi alhamdulillah ada suara dan minta izin dari kepala sekolah, ada beberapa mungkin teman-teman yang dilibatkan dalam penyampaian pemaparan visi Bu ini dalam kegiatan pemimpin pembelajaran. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Ani. Kita berjumpa lagi. Kita fokusnya bagaimana mengatasi di lingkungan ada kemudian nanti bagaimana kita penerapan ya ini kita belajar secara daring menurut satu persatu kemudian kira-kira rencana apa dalam membangun komunitas artis itu yang kita akan diskusi. Siap ya? Insya Allah, selalu siap Pak sebenarnya. Pertama, ini saya ingatkan bahwa ada rasisme, kemudian ada balik, kemudian siswa sekolah yang juga di sekolah Untuk itu kira-kira dibutuhkan berapa siswa? minimal 5 siswa. Siswa. Ya. Guru juga. Baik, kita mulai supaya masuk pada pertama bagaimana kita revisi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Pertama, bagaimana hubungan dari kepala sekolah, guru sejawat terhadap proses pendidikan dan latihan mengikuti calon Selama 2018 sampai 2019 ya, saya rasakan memang alhamdulillah hubungan dari kepala sekolah dan teman sejawat sangat maksimal. Karena masyarakat teman-teman tanpa beliau berarti mungkin saya tidak akan bisa sampai sejauh ini dalam beberapa bulan ini. Jadi dalam hubungan mereka lah saya bisa sampai pada titik ini ya. dari kepala sekolah. Dari Kepala sekolah dan teman sejawat. Saya menyiapkan segala sesuatunya ya, karena tanpa dukungan mereka saya tidak akan bisa bekerja sendiri. Kalau boleh tahu ya, bentuk dukungan yang seperti apa spesifikasinya dari kepala sekolah, dukungan yang seperti apa, kemudian dari guru teman sejawat, bentuknya dukungannya seperti apa? Kalau dari kepala sekolah, motivasi yang besar ya, motivasi. Pertama dukungan moral ya, murid ya. Karena saya sebagai manusia ya, kadang saat mengalami
kegiatan yang banyak ya, Iya. ada rasa drop. Iya, benar. Terkadang rasa drop itu tidak ditutupi, memang itu saya alami. Terjadi. Iya, bagaimana saya harus menyelesaikan tetap mengajar di sekolah, tetap menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Di samping itu saya harus menyelesaikan juga tugas di LMS yang begitu banyak. Banyak dan Ada juga kalanya juga ada duitnya. iya, ada kalanya yang akhirnya down, dan mungkin motivasi kepala sekolah yang begitu kuat bahwa saya pasti bisa dan nikmati, santai saja nikmati terus itu. Iya, Kemudian benar. kalau dari kasih jawab bantuan tanpa bantuan mereka saya tidak bisa. Jadi seperti kegiatan hari ini program dari mereka setelah motivasi ya bahwa saya pasti bisa. Sebenarnya itu kata-kata sederhana saja, semangat pasti bisa, tapi kita punya semangat itu dan kemudian menyiapkan segala sesuatunya. Saya tanpa teman-teman juga tidak bisa. Nah, itu ya teman-teman berikan sehingga ya udah pengen di video yang kedua ini alhamdulillah bisa dijalankan lagi lah dengan persiapan yang ada. Intinya dukungan dari kepala sekolah, jawab luar biasa. Iya. Dukungan motivasi, barangkali ada tantangan selama kurang lebih sudah berjalan hampir 3 bulan ini ada tantangan yang dialami. Tantangan ya tadi seperti katakan masih dalam manajemen waktu Pak Saudara masih karena saya ibu dari anak saya yang masih kecil jadi masih manajemen waktu agak sedikit ini. Juga mungkin juga anggapan Pak Saudara masih bahwasanya guru penggerak itu harus berkompeten semuanya. Iya. Kadang perlu menghilangkan itu bahwasanya semua guru itu harus sebenarnya semua guru harus bisa menjadi penggerak ya sebenarnya. Bukan cuma guru penggerak yang harus bergerak. Nah, tantangan itu yang mungkin ya bagi saya ya bahwasanya bagaimana membuat teman-teman juga biasanya tidak guru penggerak saja yang harus bergerak. Kita sudah menerima wah gue ini Iya, benar akhirnya di semuanya ini bergerak seperti itu jadi misalnya menggunakan soal iya ini bahwa guru penggerak itu segalanya. setelah berapa di awal tidak muncul padahal ini muncul gitu ya. Padahal kan kita tetap harus sama-sama Iya. berkolaborasi. Iya. Yang tidak ada apa-apanya, misalnya sekarang lah seorang guru penggerak, apa juga dukungan dari. Iya. Oke, baik. Nah, dari dua tantangan yang dialami waktu ini bergerak segalanya, mau dari komunitas, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengatasi Kalau dalam manajemen waktu saya masih berusaha artinya skala prioritas. Jadi saya membuat apa yang memang harus saya selesaikan hari ini, apa yang harus saya selesaikan yang tidak bisa ditunda apa seperti itu. Yang jelas kalau ngajar ya harus ngajar, tidak bisa saya kesampingkan bersama anak itu harus jadi yang utama. Itu. Jadi skala prioritas itu. Setelah itu baru apa? Seperti itu mempersiapkan ini akhirnya di LMS saya cancel dulu. Ya, untuk persiapan ini mulai kemarin siang saya cancel di LMS. Ya, kemarin kan saya sudah di ini ya. Jadi insya Allah nanti setelah kegiatan jadi skala prioritas. Yang dalam manajemen waktu saya berusaha untuk terus ada skala prioritas dulu. Jadi apa yang tidak bisa ditunda. Yang paling utama adalah tentang peserta didik bagi saya. Jadi kalau dengan peserta didik kita tidak bisa menunda lagi. Kemudian yang kedua yang kendala dengan teman-teman yang muncul baru-baru ini sebenarnya
Iya, di modul 1.1, 1.2 kita menikmati sekali Pak semua itu. 1.3 sudah, cuma tidak. Di 1.4 alhamdulillah. Ternyata ditambah kemarin setelah tahu pendampingan individu kedua seperti ini, ya Allah gitu ya. Iya ternyata surprise sekali bagi saya. Dan ini mungkin tantangan. Nah, memang sedikit saya suka tantangan maksudnya, cuma tergantung momennya ya sebenarnya ya. Kayak itu. Jadi berusaha membuat apapun itu menjadi nyaman bagi saya. Ada pelatihan ini ke depannya harus bisa berjalan lancar. Terutama saya punya keinginan memang visi yang saya bisa saya terapkan di sekolah ini. Itu yang menjadi saya ingin sekali mewujudkan itu. Mengelola perasaan bahwa ini saya harus senang, saya harus semangat. Ya, kita nikmati jalannya. Kita harus dulu bahwa kedepannya yang maksimal ini kebutuhan saya. Saya harus belajar. Ini bingung bagi saya. Sehingga itu yang mendorong ini coba kedepannya semangat. Terima kasih ya. Untuk berikutnya kita akan diskusi tentang refleksi perubahan di ini setelah mengikuti pembelajaran dari 1 sampai 2. Oke, pertama dulu dari kegiatan ini yang selama 2 bulan belajar apa ya ini bisa dapatkan dari kegiatan modul 1.1 Dari modul 1.1 kita belajar tentang refleksi filosofis dari kehidupan. Di situ kita seperti baru dari mimpi. Bagaimana kita menghadapi anak-anak didik kita selama ini ya sebelum saya mengikuti pelatihan ini. Bagaimana saya memperlakukan anak didik saya. Siswa yang cenderung tidak suka matematika semakin tidak suka terhadap matematika dengan model pembelajaran yang mungkin saya lakukan sebelumnya yang membuat anak-anak itu yang merasa tertekan mungkin. Dengan belajar di sini saya berusaha sebenarnya walaupun mungkin saya rasa belum maksimal sampai saat ini saya berusaha untuk lebih dekat dengan peserta didik saya. Saya berusaha mereka bisa menumbuhkan bakat yang mereka miliki walaupun itu tidak di matematika. Saya ingin tahu mereka punya bakat di mana nantinya. Jadi filosofis kejadian antara di modul 1.1 memang membuat saya bangun ya dalam mengenai seperti itu. Nah kemudian yang kedua nilai guru penggerak. Di nilai guru penggerak ini modul 1.2 ya ini yang membuat saya sebagai guru harus punya nilai-nilai sebelumnya. Bagaimana saya mempunyai jiwa yang mengutamakan berpihak kepada peserta didik ya. Jadi pembelajaran tetap berpihak kepada peserta didik. Bagaimana peserta didik merasa nyaman memimpin peserta didik sesuai dengan kodratnya seperti itu. Kemudian saya harus punya jiwa yang mandiri. Di sini saya bisa artinya ya tangguh lah ya bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan tetap meminta berkolaborasi. Di sini ada kolaborasi. Kemudian juga saya harus inovatif dalam pembelajaran, membuat pembelajaran itu lebih menarik dan ini bodoh di modul 1.2 ya. Kemudian juga di modul 1.3 visi guru penggerak. Nah di sini awal mimpi di sini pada semua saya diajak bermimpi. Benar seperti yang saya katakan tadi ya. Saya tidak pernah bermimpi sebelumnya untuk menjadi pemimpin tidak, karena saya merasa menikmati menjadi seorang guru. Tiba-tiba diajak bermimpi menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana pemimpin di sekolah juga mimpi ya. Selama ini kan sudah pemimpin pembelajaran jadi guru saja ya. Dengan guru seperti ini sudah menikmati ya. Dan saya rasa mungkin itu yang dirasakan teman-teman berarti sudah dalam suasana nyaman menjadi guru yang seperti ini saja sudah nyaman gitu. Karena di di zonanya ya. iya, dalam zona nyaman. Karena ada sesuatu yang harus kita
mencoba merubah model pembelajaran yang saya lakukan. Itu saya membuat semacam game permainan kepada peserta didik saya, walaupun sebelumnya saya termasuk guru yang tidak suka rame sebenarnya. Iya, iya. Saya termasuk guru yang tidak suka di lingkungan kelas saya itu rame. Jadi mau tidak mau dengan game suasana kelas berubah. Dengan game Iya, cuma iya agak rame memang sebenarnya, cuma di situ anak-anak menjadi ingin belajar. Belajar mereka lambat laun ada rasa takut itu mulai tertimbul. Artinya takut tanpa ya takut dalam, tapi mereka tetap ya berusaha untuk ya ikutilah pembelajaran, bukan takut malah menjauh. Tidak, yang saya harapkan itu yang saya takutkan adalah takut. Belajar tak belajar ada. Iya. Tapi belajar yang menyenangkan sambil bermain. Iya, yang saya hilangkan itu. Kalau anak-anak peserta jadi takut, yang saya khawatirkan mereka lari dari pembelajaran saya. Jadi yang saya lakukan tetap melakukan pembelajaran yang menarik. Gitu. Dan alhamdulillah respon dari peserta didik sangat ada perubahan, walaupun belum signifikan. Perubahannya seperti apa ya? Artinya, setelah Bu menerapkan seperti itu, kemudian anak-anak diajak belajar sambil bermain melalui ada game, ada Awalnya itu beberapa anak yang bisa dikatakan 5 atau 6 anak itu kalau matematika nggak masuk sebenarnya. Iya, mereka lari seperti itu ya. Setelah mungkin dengar dari temannya pembelajaran seperti ini ada, tapi masih ada sebenarnya 3 yang masih tapi belum berita belum nyampe ya, berita belum nyampe. Juga saya masih menggunakan pendekatan itu kepada peserta didik tersebut, kenapa gitu ya. Artinya dengan game itu anak aktif, senang kalau sebenarnya. jadi respon siswa pada Iya. Kemudian walaupun tanpa saya memang tidak ada yang kampus saja, artinya ya ikut tangan saya untuk semangat kita sendiri. Jadi tanpa hadiah. Kemudian juga di sela-sela pembelajaran saya biasanya menggunakan ini yang di sela-sela pembelajaran itu ya hiburan untuk anak-anak. Jadi anak-anak motivasi, jadi SBG. Masih karena saya dalam guru matematika, SBG-nya terkait dengan matematika seperti perkalian, kelipatan, tapi mereka juga antusias gitu. Mereka yang awalnya untuk anak-anak kelas 8 karena kami SMP di pelosok, perkalian bagi mereka sesuatu yang masih sulit ya bahasa memorinya. Dengan SBG perkalian mereka iya perkalian, kemudian kelipatan itu dengan tak terasa mereka juga belajar di situ. Tapi memang anak-anak belajar tuh perkalian. tak mau Itu kita kemas melalui SBG-nya permainan matematika. Kemudian secara pribadi bagaimana perasaan ini setelah belajar di Saya senang karena ini ilmu bagi saya dan menantang saya untuk menerapkannya. Suatu hal yang banyak saya tidak tahu di sini menjadi saya tahu, dan juga sesuatu hal yang baru bagi saya. Sebagai seorang guru yang seharusnya kita seperti ini, dengan menjadi seorang guru yang sesuai dengan modul 1.1, memiliki nilai seperti modul 1.2 dan memiliki visi seperti modul 1.2, kita akan bisa menjadi guru yang selalu nanti-nantikan pada peserta didik itu. Jadi saya senang sekali. Kemudian di sisi lain juga saya senang berkumpul dengan teman-teman. Selasa saya itu berada di lingkungan pembelajar di antara guru TGP itu. Walaupun kadang di dunia maya, saya merasa ada semangat sendiri. Iya, kita seperti satu visi untuk meraih ini dengan teman-teman TGP itu sepertinya ya. Iya, berbagi pengalaman dengan masalah-masalah kita sendiri. Di situ kita ada spirit tersendiri. Walaupun sering di dunia maya, tapi bagi saya itu spirit tersendiri. Alhamdulillah bisa berada di lingkungan mereka. Itu di dalam perjalanan ini ada yang sudah melakukan sesuatu banyak kalaupun misalnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki, misalnya kira-kira dengan apa
ya, takut pada matematikanya, atau entah masih ada takut pada gurunya, karena mungkin ya image yang mereka bangun sebelum Sebelumnya ini, sudah masih. ya masih membekas. Beberapa bulan ini tidak bisa mengobati mental mereka yang sudah mereka dengar di tahun-tahun sebelumnya dari kakak-kakak kelas mereka. Memang kalau sudah guru matematika itu Pak Sumemo sudah tanda kutip, jadi memang harus ekstra. Jadi kalau sudah dengar ini guru matematika, rasa takut itu sudah muncul duluan gitu, padahal sudah berusaha mengemas dari Ini mapel matematika dari dulu ya. iya, dan Kita gurunya juga terbawa di matematika situ, terbawa ke sini. Gurunya akhirnya tapi kita ketika benar-benar masuk, kemudian dua ini selaku guru pengajar yang berpihak kepada siswa, dan sendirinya dari kisah kita juga anak-anak merasa beda sebenarnya, bahkan kadang-kadang dekat iya pasti itu udah bilang tadi kita lihat siswa sudah menunggu di luar. ternyata Itu iya gimana? saya Bahkan ya ini ternyata tanpa duga-duga ternyata anak memberikan suatu surprise ya, gurunya apa kalau hari ini hari setiap hari memberikan yang luar biasa. Ini kan program-program yang nampak bahwa kita melakukan sebagai seorang guru sebagai guru sendiri bahwa bagaimana kita mempunyai yang serang dan sudah dibilang tidak seperti ini, kemudian bagaimana kita memang rasa satu dan visi yang berpihak kepada siswa, kemudian akhirnya kita sudah berusaha dulu dinanti dari dulu. Oke, mudah-mudahan kita ke depan kita berusaha dan mudah-mudahan sedemikian bisa maksimal dengan kita dan tidak baik ini. Untuk berikutnya kita diskusi tentang bagaimana merintis dan membuka komunitas partisipasi dari di sekolah atau mungkin di luar sekolah. Bu Eni, apakah memiliki pengalaman merintis sebuah komunitas partisipasi? Kalau saya di sekolah, kalau saya di luar sekolah, dan itu komunitasnya lebih luas, mungkin kalau yang merintis di sekolah, kami merintis sebuah komunitas belajar. Sebenarnya sudah kami lakukan sebulan atau 2 bulan yang lalu ya di sini. Kita merintis komunitas belajar di daerah itu. Komunitas belajar Indonesia Pendidikan itu secara aplikasi sudah kami set juga ada di sekitar ini. Saya selaku koordinatornya di sekolah. di komunitas kan sudah tertata belum? Sudah ada komunitas belajar Indonesia Pendidikan. Dia ini salah satu Koordinatornya. yang penggerak di situ, yang merintis ya. Ketika merintis, kemudian jadi koordinatornya di situ. Iya. Di situ ada ini ya. Ada terlibat, ada Iya. Nah, sekarang kita dalam tahap mau merencanakan kegiatan apa yang akan kita lakukan di situ. Nah, baik untuk yang komunitas ini. Iya. Nah, ketika kemarin misalnya mencoba 2 bulan yang lalu awal-awal memiliki sebuah komunitas belajar teman-teman belajar anak-anak awal-awal belajar ya boleh cerita Iya. ini kemarin teman-teman kita coba kita bangun sebuah komunitas dalam rangka komunitas belajar kita belajar itu ada banyak yang kita sharing awal-awal komunikasinya itu komunitas seperti ada sesuatu tangan Jelas Iya. iya. Ya, Komunitas kira-kira ini dibentukkan sebetulnya awal-awal kita komunikasi dengan mereka para guru-guru yang dikatakan senior yang di sini ya. Kemudian kita para guru muda yang mereka kata itu, kemudian oke lah kita buat komunitas belajar. Akhirnya kemudian kita share di WA ya untuk mereka bergabung sama di sini. Responnya sedikit sekali di awal Pak Sumemo, hanya 6 atau 7 di awal itu. Kemudian padahal kita juga sudah ini, mari Bapak Ibu digabung di komunitas belajar kita. Besoknya lagi, minggu depannya lagi kita lagi. Ternyata responnya sedikit bagi mereka ya. Ya dalam zona nyaman itu apa sih? Ya. Nah itu bagi yang sudah ya sudah sesuatu itu tidak penting lah ya, saya sudah enak, saya sudah tanpa ikut itu. Ya, saya sudah enak, saya sudah tanpa ikut itu, saya sudah iya menikmati lah dalam zona nyaman lah seperti itu. Ya, tetap ya tantangan
yang sulit bagi kita. Jadi rasa teman, merasa kita yang merasa berada dalam zona nyaman itu yang membuat sepertinya komunitas ini akan sulit bagi kita. Alhamdulillah ya 8 tahun mulai bergabung dengan tetap kepala sekolah yang menjadi pembawa masuk ilmu. Iya, kepala sekolah. Walaupun di sini sebagai ketuanya bukan kepala sekolah ya, jadi tetap kepala sekolah yang terus mendorong. Ya, alhamdulillah sampai hari ini dari 20 baru bergabung sama 18 ya. Iya, pengalaman ya. Yang awal memang agak lama itu tidak segera berkembang. Kenapa tidak ada yang mau bergabung? Kita cari. Kalau boleh tahu, artinya ketika awal-awal ini kurang respon orang-orang gitu, jadi mencoba komunikasi. Hal apa misalnya dilakukan ini kemudian langkah berikutnya itu ketika hanya 6 orang dulu yang menjadi kolaborasi dengan orang, terus menjadi mendorong ayo kita harus sharing berbagi, coba ada banyak yang bisa dilakukan kita dari PPM. Kira-kira seperti apa ya? Iya, seperti di melalui WA kami kan di sekolah itu kan tetap mengajak mereka untuk bergabung. Ini saran kita untuk mencari mengembangkan profesi kita di sini di PFF seperti itu. Kemudian yang kedua kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah pimpinan di sini. Saya berpikir kalau sudah kepala sekolah menyuruh, kepala sekolah meminta, insya Allah teman-teman yang teman-teman akan ikut dengan sendirinya. Ya terbukti dengan kepala sekolah yang mengumumkan dan kami akhirnya ternyata tahu-tahu mereka bergabung. Walaupun saya berpikir mereka yang belum bergabung mungkin karena mereka tidak membaca atau mereka ya tidak tahu lah dengan ini. Tapi tetap selain dengan WA kami berusaha kalau bertemu yang belum itu saya akan untuk mengatakan kita bergabung. Jadi komunikasi tetap kita berusaha menjadi komunikasi yang baik dengan sejauh. Terus kita memastikan bahwa ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari komunitas ini. Kita sering berbagi pengalaman, apalagi misalnya ada PMM itu dalam kita mengikuti apa yang baru bagaimana menyelesaikan setiap kegiatan di modul sampai akhir aksi nyata itu. Teman-teman kita bisa berbagi. Tadi apa kesulitannya? Kemudian misalnya ada dengan sekitar alhamdulillah luar biasa. Apa hal yang paling menarik buat gue ketika mencoba komunikasi? Hal yang paling menarik bagi gue ini ketika mengikuti sebuah komunitas praktisi sekolah. Ya, menarik awalnya karena kita sebenarnya obrolan tidak resmi ya Pak. Sambil kita santai menunggu pulang itu kita ngobrol aja. Artinya tentang komunitas itu tidak punya komunitas belajar di situ. Untuk MGFT itu kita sebenarnya tidak mungkin karena kita ada yang sendiri karena ada hanya kita sekolah yang besar ya memang hanya gurunya ada yang sendiri ada yang berbeda. Jadi MGFT ini sepertinya tidak mungkin. Jadi komunitas belajar ini mungkin ya dari obrolan kita
itu. Jadi bahkan sudah bisa menyelesaikan satu aksinya. Kalau memang yang berat adalah teman-teman aksi Iya, nyata. iya. Yang berat itu di situ. Jadi hebat bisa menyelesaikan satu saja sudah hebat itu. Luar biasa ya. Jadi ternyata dampaknya, jadi ada tantangannya di awal, dampaknya juga terasa bahwa di teman-teman yang sampai sudah menyelesaikan sekian ini dan Iya. walaupun ada sebagian juga yang masih Baru mulai. Nah, untuk rencana ke depan, kita coba begini. Kira-kira dalam rangka pengembangan komunitas praktisi yang WNI, Pemerintah Polri, kemudian MPT, kira-kira pengembangannya ke depan mau seperti apa? Tidak hanya di pembelajaran, mungkin ada hal lain yang kita bicarakan di situ. Kemarin itu sempat baru kemarin ya Pak Sumaimo kita membuat sebuah rancangan kegiatan selama sampai bulan Desember ini. Desember. Salah satunya mungkin kayak webinar ya, yang kami isi di antara kalangan kami sendiri. Bagi mereka yang ahli dalam bidang IT bisa menyampaikan bagaimana membuat website apa dan sebagainya lah. Kemudian bagi mereka yang paham tentang PMN, tentang pembuatan aksi nyata bisa menyampaikan di situ. Kami sudah membuat jadwalnya, cuma belum kami rilis. Kemarin baru sempat kita buat saja siapa yang akan mengisi materi. Dia pembagian berbasis Canva. Iya, ada yang memang dia mau di Canva, mulai yang di Canva. Jadi kemarin sudah buat kami kelompoknya di situ. Jadi kedepannya mungkin dalam bentuk pelatihan dari bulan dulu. Terakhir, kira-kira apa menarik bagi beliau? Sungguh hal yang menantang bagi saya Pak Sumaimo. Saya tidak terbiasa bicara menjadi satu pembicara ya Pak Sumaimo. Kalau hanya menjadi MC mungkin bagi saya sudah pengalaman ya. Cuma untuk menjadi Diskusi, iya, ini pengalaman perdana bagi saya. apalagi informasi muda ya, Dengan banyak informasi yang mendadak baru kemarin langsung hari ini harus ini dan kondisi rumah yang sedikit tidak mendukung Oh, bagi iya. saya dengan sakit anak saya itu. Iya. Tapi saya berpikir saya harus bisa, saya harus memberikan ya ini sebisa saya, semaksimal saya seperti itu. Jadi ya ini sangat tantangan yang luar biasa. Sudah melewati ya, Bu? Alhamdulillah sudah melewati apapun hasilnya ya saya tetap bersyukur Pak Sumaimo ya. Apapun yang terjadi sudah tadi ya. Dan ini juga berkat Pak Sumaimo yang kemarin memberikan bahwa bisa semangat untuk bisa itu kata-kata sederhana sebenarnya teman-teman, tapi bagi saya itu kata-kata itu terus saya ingat saya harus bisa, saya semangat ini saja mengatakan bisa. Tadi anak saya pertama sebelum datang sekolah juga saya sempat gini, bahkan mama bisa ya, mama pasti bisa, mama memang bisa seperti itu. Jadi anak saya yang pertama bisa bilang mama bisa lah, bisa gitu ya. Alhamdulillah. Artinya terima kasih buat dua ini sudah luar biasa dari penampilannya. Di luar ekspektasi saya bahwa ini akan tampil seperti itu. Jadi ada komunikasi yang baik. Omongannya juga luar biasa. Bagaimana strategi belajar itu dilakukan. Ini menurut saya luar biasa. Benar, kalau kemarin saya berpikir teman-teman apa sudah ini ya. Ketika saya maksa di komunitas, ayo barangkali ada yang mau dikomunikasikan gitu ya. Nah, apalagi saya pikir itu gue ini dulu, karena ini sudah besok ya. Seperti apa gue ini? Betul ya. Jadi mohon maaf Pak Sumaimo, sebenarnya ini kesalahan dari diri saya sendiri ya sebenarnya. Jadi mungkin kedepannya saya bisa apa artinya kesalahan yang dilakukan kayak tidak Persiapan bismillah itu, ya. ya. Sebenarnya Pak Sumaimo sudah antisipasi dengan mengirimkan itu sebelumnya apa yang saya persiapkan. Jadi terbiasa dengan jurnal nanti saya buka, akhirnya tertindih dengan yang lainnya, lupa tidak membuka. Saat jadi ini bisa saya jadikan pelajaran ke depannya Pak Sumaimo, bahwasanya tidak memperduakan lah apa yang menjadi kita langsung sudah lakukan. Iya, ya, karena nantinya kita sendiri yang akan merasakan kekayaan. Iya. Coba ada berikutnya, ini menjadi pengalaman. Berikutnya mungkin ada saya harus melakukan strategi yang persiapan yang matang, mencoba lebih aktif misalnya. Oh, jangan menunda waktu lagi ini. Kalau pendamping berikutnya ada
berbeda itu harus mengimbaskan apa yang dialami sekali lagi ini luar biasa. Terima kasih, ini tetap semangat, tidak perlu sampai ke berat juga. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjalankan. Karena kita sejauh ini sudah mencoba memotivasi juga kalau sudah mulai ada yang mau ikut di luar biasa. Mudah itu menjadi inspirasi teman-teman semua. Karena pada dasarnya kita kan apa yang kita lakukan adalah berbagi pada budaya pengalaman. Karena kita ada yang kita insya Allah teman-teman bisa ayo kita belajar bersama dengan berkolaborasi dengan mengembangkan aset jangan melihat kekurangan-kekurangannya. Akhirnya ketika sudah berbicara berpikirnya, itu kurang ini, saya kurang ini, dia kurang ini. Akhirnya ada apa nih dari yang muncul. Itu salah salahnya. Itu sudah orang punya aset, dia menggunakan aset, orang punya kelebihan. Sehingga kita berpikirnya dari situ kita dari mana-mana kita sebenarnya di hal itu sudah terjadi. Bagaimana kita mengembangkan aset jadi suatu yang tidak berpikir bervisi nantinya awal itu semangat kan. Jadi sejak ini memperlahan kita mengembangkan aset, kita berkolaborasi bersama-sama membangun sebuah paradigma baru bagaimana perubahan pendidikan transformasi pendidikan depan pendidikan. Terima kasih sekali lagi. Bimbingannya sangat bermanfaat bagi saya juga belajar dari teman-teman yang lain. Ada banyak yang bisa saya peroleh kalau misalnya teman-teman melakukan seperti ini. Saya ada